Kita perlu memahami bahwa Tuhan menoleransi sikap-sikap manusia tertentu, namun hal ini nggak berarti bahwa Dia menyetujui atau merekomendasikan sikap-sikap tersebut. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama dengan Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga dengan tema Ujian pertama bagi bangsa Israel yang bermasalah. Saudara Pendeta Peter Marshall pernah berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kecuali Dia memiliki rencana khusus yang dengannya berkat-berkat besar akan muncul dari kesulitan-kesulitan besar. Inilah tepatnya yang akan kita bahas kali ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi ya dalam program Jalan 66. Tentu masih bersama saya Pendeta Yohanes, dan saat ini kita ada di Perjanjian Lama, tepatnya di Hakim-Hakim. Dan saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi, masuk ke Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Oleh karena itu siapkan semua logistik. Ya, ada kopi, kue-kue yang disukai ya, gorengan boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, karena mahal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan Alkitab saudara, boleh cetakan atau elektronik. Tapi bagi saudara yang sudah lanjut usia, silahkan juga siapkan kacamata, karena biasanya mata mulai kabur, dan juga bisa menggunakan Alkitab elektronik di HP masing-masing, karena itu bisa diperbesar sehingga lebih jelas. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar Hakim-Hakim pasal yang pertama sampai dengan yang kedua. Dan kita paham bahwa mengapa Hakim-Hakim muncul. Hakim-Hakim muncul itu ketika umat melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mereka seringkali mengalami kekalahan demi kekalahan ketika mereka berperang. Karena kita harus ingat, ketika mereka masuk tanah Kanaan, itu bukan berarti bahwa 100% tanah itu sudah dikuasai. Masih ada orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang Kanaan, beberapa suku, dan itu harus dilawan oleh mereka. Karena itu ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengalami kekalahan, maka Tuhan mengirimkan hakim-hakim untuk memimpin mereka. Hakim-hakim bukan hakim seperti yang kita pahami ya. Misalnya itu urusan pengadilan, bukan. Hakim-hakim lebih tepatnya para pemimpin, mungkin juga bisa dikatakan gubernur atau pemimpin yang sejenisnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya katakan bahwa hakim-hakim itu menyajikan masa-masa sulit bagi Israel. Ini dikenal dengan masa-masa transisi setelah penaklukan dan pendudukan tanah Palestina atau Kanaan. Dan saat ini tentunya Israel harus menuju ke satu titik yang disebut dengan penyatuan. Pembentukan monarki, pemerintahan yang ada di sana. Karena memang ini masa-masa krusial karena transisi. Karena Musa, kemudian Yosua sudah mati, sudah wafat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Kitab Hakim-Hakim ini memberikan kepada kita suatu tanda bahwa umat tidak taat. Dan akhirnya mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Jadi para hakim yang seperti saya katakan tadi itu adalah para pemimpin yang karismatik, yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui pemimpin ini ketika mereka diserang oleh musuh. Dengan tujuan apa? Agar umat bisa bersama-sama, agar mereka bersatu walaupun mereka berasal dari suku-suku yang berbeda. Dan para hakim diutus oleh Tuhan untuk apa? Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Israel ketika mereka berhadapan dengan bangsa Kanaan. Dan tentunya juga ya bangsa-bangsa lainnya atau suku-suku lainnya di sekitar mereka. Nah, mari kita akan membuka pasal 3 dan kita akan mendengarkan apa yang disabdakan di sini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Nah, ini satu bagian yang diingatkan bahwa ada orang Kanaan yang masih ada, dan ini semacam
ujian bagi orang Israel karena mereka nggak taat, dibiarkan saja sehingga mereka berperang. Dan ini satu bagian yang menarik juga kalau kita perhatikan, ternyata penaklukan bukan berarti 100% selesai. Masih ada proses yang begitu panjang. Saudara, ini kita lihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal perang yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Artinya ada generasi-generasi yang awal itu mereka berperang, tetapi ada generasi-generasi selanjutnya mereka tidak mengenal perang. Artinya mereka generasi selanjutnya ini mereka lihat, sudah kami sudah ada di sini, sudah lahir di sini, dan mereka melihat di sekitar kami juga ada tetangga-tetangga kami. Jadi mereka tidak terlalu tahu sejarahnya. Mungkin seperti sekarang kita yang ada para pahlawan yang dulunya mereka berperang, ya mereka berperang melawan penjajah, tetapi generasi kita nggak tahu lagi. Nah, ini generasi ini yang sebenarnya harus dipersiapkan karena mereka nggak bisa menikmati zona nyaman karena mereka juga harus berperang. Dan ini kenyataan yang harus dihadapi oleh mereka dari waktu ke waktu. Mari kita lanjutkan, saudara. Yang tinggal ialah kelima raja kota, orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Saudara, kita perhatikan dengan baik ya. Ini sebuah persoalan ya. Tuhan sudah memberitahu agar mereka jangan mengikuti cara hidup bangsa Kanaan. Tetapi kita lihat generasi selanjutnya, mereka nggak kenal bagaimana proses itu masuk, dan mereka sebenarnya juga sepertinya bagaimana firman itu tidak selalu digaungkan, diingatkan. Sehingga mereka dikatakan kawin dan mawin, bahkan mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang sebenarnya Tuhan sudah memberitahu kepada mereka agar mereka jangan melakukannya. Ini sebabnya mereka selalu ada dalam kesulitan dan kesukaran. Dan pasal 3 ada ini, pasal 3 dari hakim-hakim ini, kita melihat bahwa ada hakim-hakim yang ditentukan di sini, yang dinyatakan. Yaitu ada namanya Otniel, ya, ada Ehud, ada Samgar. Mungkin ada di sini yang punya anak namanya Otniel, berarti itu pemimpin. Saudara, kita sambung ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Wow, lama ya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Wow, lama juga. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Perhatikan saudara, mereka ditawan kurang lebih 8 tahun. Tetapi Tuhan beri keamanan kepada mereka. Kurang lebih berapa saudara? Masih ingat? Ya, 40 tahun. Ini baiknya Tuhan. Luar biasa saudara. Dan kita melihat di sini saudara, inilah sebenarnya peran para hakim. Ini semacam gambaran bagaimana sebenarnya umat saat itu ya. Bahwa mereka melupakan Tuhan. Mereka mulai mengikuti ilah-ilah lain. Atau allah-allah lain. Tuhan-Tuhan lain yang sebenarnya yang tidak menuntun mereka dari Mesir keluar sampai ke negeri perjanjian. Mereka ini adalah sesembahan orang-orang Kanaan. Dan kita lihat Tuhan menjadi murka. Dan karena murka maka bangsa ini dibiarkan diperbudak, dibiarkan diserang dan mereka kalah. Dan ketika mereka kalah maka Tuhan mengirimkan penyelamat. Ketika mereka berseru-seru, Tuhan mengirimkan penyelamat. Ini kan luar biasa ya. Sebenarnya Tuhan bisa bilang rasain lo. Makanya siapa suruh nggak taat, tetapi luar biasa ya.
dikirimkan Otniel, ya ini dari keturunan Kaleb, dan dia menang dan akhirnya mereka dibebaskan dan dikatakan mereka aman berapa? Saudara masih ingat? 40 tahun, luar biasa. Inilah cara Tuhan bekerja. Jadi Tuhan itu memang murka ketika mereka melakukan perzinahan spiritual, ya mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka berseru, Tuhan memberikan orang untuk membebaskan mereka. Kemudian kita juga tahu ada kisah Ehud ya. Tadi kan Otniel serang Ehud, silakan lihat di ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Siklus terus berulang. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Kalau tadi berapa? 8 tahun, sekarang tambah lagi saudara. 18 tahun. Wah, lebih lama lagi nih. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan lagi bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Saudara, faktanya kitab suci memberitahu kita bahwa raja inilah seorang yang sangat gemuk, artinya makmur ya. Kemudian dia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ya, siapa di sini yang gendut? Berarti dia menerima upeti. Ini bercanda saudara. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang ada di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Ya, ini kisah bagaimana Ehud mengalahkan dengan cara yang strategi yang dia pahami ya, yang dia lakukan. Karena raja ini gemuk. Kemudian dengan strategi yang mungkin dikatakan oleh orang licik, dan akhirnya raja ini dibunuh. Tujuannya apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dan tentunya menyelamatkan mereka dari penderitaan orang Moab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang di sana ini memang ya kita akui selalu menimbulkan masalah. Ibaratnya tetangga kok gitu ya, selalu membuat masalah dengan Israel. Karena ini sesuatu yang memang terjadi di kalangan mereka pada saat itu, karena memang mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya ini bagian dari didikan Tuhan. Mereka melanggar, maka dikirimkan orang untuk mengalahkan mereka. Tetapi kita lihat Ehud di sini, setelah dia menikam, dia diam-diam, dia pergi, dan dikatakan dia berlari ke Seirah. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Maka ia memanggil seluruh orang Israel. Dan kitab suci mengatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Saudara, kita lihat di sini ya, bagaimana strategi yang dibuat, dan ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan di sini. Pada waktu itu, dikatakan bahwa mereka berhasil mengalahkan 10.000 orang Moab. Semuanya kuat dan gagah berani. Semua orang di Moab itu terbunuh dan mereka menikmati kedamaian selama 80 tahun. Kalau tadi kita ingat ya, di bawah Otniel 40 tahun, di bawah Ehud berapa? 80 tahun. Dan dari sikap orang-orang ini ya, kita melihat bahwa pengkhianatan Ehud memang tidak dipuji atau ditegaskan dalam kitab suci ya. Tuhan tidak melaksanakan rencananya karena manusia, tetapi terlepas dari mereka
dan dia membebaskan Israel dalam konteks perang dan pertempuran ini. Ya, setelah bangsa Israel yang bermasalah ini memutuskan untuk menutup hati mereka, ya, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita sekarang lihat juga ada satu rujukan tentang Samgar. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang. Banyak. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ini satu rujukan yang penting, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemenangan yang diraih beberapa kali ini itu karena campur tangan Tuhan. Tuhan selalu berulang kali melihat ketika mereka nggak taat, ketika mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa sekitarnya, tetapi Tuhan selalu membangkitkan penyelamat. Dan kita lihat Tuhan juga memberikan keamanan kepada mereka. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, dan dia selalu menolong umatnya ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu telah memilih umatnya, mendidik mereka agar menjadi umat yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Baiklah Pak Yohanes, mari kita lanjutkan pada sesi pertanyaan dan jawaban dari program Jalan 66 kali ini. Kita sampai pada pembelajaran Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Pak Yohanes disebutkan mengenai kritikan terhadap perkawinan campur. Apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana kita dapat memahaminya? Terima kasih Pak Oti. Ya, ini satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu ya. Karena mereka tidak sepenuhnya memang bisa menguasai seluruh wilayah dan masih ada orang-orang yang tinggal di sana, terutama dari bangsa Kanaan dan juga suku-suku yang lainnya. Ya, ada persoalan dengan pernikahan. Karena mereka seperti biasa ya. Jadi dari suku Kanaan ada laki-laki, di Israel ada perempuan, mereka bertemu dan mereka menikah. Dan ini tentu menjadi persoalan. Akibatnya apa? Ya, mereka terseret kepada penyembahan-penyembahan yang memang dari sejak awal Tuhan sudah mengingatkan agar mereka hati-hati. Seharusnya mereka menyembah kepada Allah Israel yang sejati. Kita tahu bahwa di antara orang Israel, dan kita membaca kisahnya tadi ya, kita masih ingat tentang Rahab ya, yang akhirnya menikah dengan orang Israel asli dan menjadi bagian dari bangsa Israel, masih ingat ya. Jadi masalahnya bukan seperti ini ya, tetapi mereka memang saat itu karena mereka sudah tinggal di sana, mereka diam di sana, dan akhirnya mereka berbaur begitu, dan akhirnya kita kenal dengan namanya kawin campur yang sebenarnya akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Kanaan. Tentunya ini dikenal dengan kemurtadan agama pada saat itu. Jadi mereka murtad dari jalan yang seharusnya mereka ikuti, tetapi mereka lakukan apa yang Tuhan sudah larang. Benar Pak Yohanes. Nah, di ayat yang ke-10 pasal yang ketiga kitab Hakim-Hakim, kita mulai melihat frase seperti ini Pak Yohanes. Roh Tuhan turun ke atasnya. Jadi, mulai saat ini kita melihat pelayanan Roh Kudus dalam Alkitab jauh lebih nyata. Apa Pak Yohanes peran Roh Kudus dalam sejarah Alkitab? Ya, ini penting bagi kita orang Kristen memahami ya, dan kita lihat bagaimana teologi Kristen memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Ada satu Bapa, ya, ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang merupakan tiga pribadi dalam satu, dan hal ini dijelaskan dengan sangat jelas ya kalau kita perhatikan di Perjanjian Baru. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah hadir, kita tahu, ketika proses penciptaan. Nah, disebutkan di sana bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air. Kalau kita membaca di kitab Kejadian. Dan kita melihat bagaimana campur tangan Roh Kudus ketika Roh Kudus turun ke atas Musa. Ketika Roh Kudus mengilhami Basalil dan Oholiab ketika mereka membangun kemah suci. Jadi dalam Perjanjian Lama, secara umum Roh Kudus memiliki peran yang berbeda. Ia tidak terus-menerus mendiami manusia. Nah, di sini pada zaman para hakim, pembebasan umat itu disebabkan oleh karya Roh Kudus yang turun atas satu orang. Ya, terkadang ketika Roh Kudus datang, memang ada manifestasi khusus, ada campur tangan khusus yang diarahkan pada satu misi tertentu. Intinya, kita bisa pahami bahwa Roh Kudus hanya datang untuk apa? Mendiami manusia ketika ia turun pada hari Pentakosta. Itu hal yang berbeda kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Lama. Dan di sini di bagian ini kita melihat Roh Kudus datang dengan satu tujuan khusus lalu pergi.
Dan kita akan sering melihat hal ini terjadi, terutama dalam kitab-kitab sejarah lainnya. Baiklah, sekarang ada referensi tentang Hakim Ehud, disebut dengan Sikidal. Mengapa ia disebut demikian, Pak Yohanes? Dengan nama sandi atau deskripsi seperti ini. Apakah itu benar-benar relevan? Dan apa arti Ehud Sikidal ini? Begini Pak Uti ya, yang penting bukanlah Ehud Kidal, bukan itu. Mungkin ada catatannya. Yang penting adalah bahwa Tuhan memakai orang ini. Memang kalau bicara kidal, tidak ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan memakai seseorang. Bagaimana orang itu dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan bicara, kalau kidal berarti dipakai oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Mungkinkah begitu? Ya, ini sangat aneh memang ya. Dalam tradisi ini mulai dipahami bahwa dalam perjanjian baru misalnya ya, ada istilah di sebelah kanan Allah. Jadi orang-orang di sana memiliki gagasan yang saya boleh katakan kacau. Bahwa ada dominasi tertentu kanan dan kiri. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi referensi-referensi penting ini membantu kita menyadari bahwa Alkitab tidak berfokus pada gagasan-gagasan ini. Jangan bicara kidal, kemudian kita bicara mengenai hubungkan dengan yang lain, bukan begitu. Nah, Ehud di sini adalah hakim yang dipilih pada kesempatan khusus. Jadi untuk apa? Membebaskan orang Israel. Dan kebetulan dia kidal. Dan di dalam Alkitab, kita menemukan tokoh-tokoh kidal lainnya. Ada juga pria yang pandai melempar sehingga ya bahkan tidak akan melewatkan selai rambut pun. Jadi, tidak ada salah atau hal yang negatif ketika kita bicara tentang orang yang kidal. Dan ini menarik ya, karena Sang Pembebas Agung yang dipilih oleh Tuhan di sini yang kepadanya Roh Kudus turun, kebetulan dia kidal dan tidak ada masalah dengan ini sebenarnya. Nah, penting bagi kita agar kita memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, masih membahas tentang teman kita, yaitu Ehud Sikidal. Kita melihat di sini bahwa di ayat yang ke-19 dan 20, ia menggunakan nama Tuhan untuk menipu dan kemudian membunuh Raja Eglon. Nah, bukankah ini agak aneh dan kontradiktif? Ya, ini faktanya ya. Dan aneh memang bagi kita ketika membaca ini. Nah, kita mulai memikirkannya dan kita harus memahami apa fokus yang ingin disampaikan. Nah, kita tahu bahwa mungkin ya orang-orang membayangkan menurut alur pemikiran orang yang bersifat humanistik, yang sepenuhnya itu antroposentris, sentral kepada manusia. Oh, Allah memakai manusia karena kualitas mereka atau karena mereka sangat kudus. Apa yang diungkapkan Alkitab, terutama dalam kitab Hakim-Hakim, bahwa Allah memakai manusia terlepas dari kelemahan mereka. Ini bukan berarti Allah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ehud, atau bahwa Allah memerintahkannya. Tidak ya, Allah memakainya sebagai pembebas. Jadi sangat jelas Ehud bertindak di sini tidak sepenuhnya dianjurkan, sama seperti putra-putra Yakub juga membalas dendam kepada orang Kanan. Yakub bahkan merasa kesal karenanya, dan dalam Kejadian 34 itu kan dicatat ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana memilah-milah berbagai persoalan yang ada, terutama karena zaman para hakim adalah disebut dengan masa transisi dan mungkin penuh dengan kekacauan dan kebingungan. Kita perlu memahami bahwa Allah menoleransi sikap-sikap manusia tertentu, tetapi ini tidak berarti ia menyetujui ya atau merekomendasikannya. Ini yang penting kita pahami. Baik, Pak Yohanes, untuk mengakhiri sesi tanya jawab ini, saya melihat pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat terakhir ada situasi yang sangat ganjil. Samgar mengalahkan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini? Bagaimana mungkin seseorang yang merupakan pembebas Israel melakukan hal ini? Apakah tongkat penghalau lembu yang beruntung, tulang yang beruntung? Memang ya semuanya agak aneh karena satu ayat di sini berbicara tentang pria bernama Samgar dan dia muncul sebagai hakim kedua. Kita memiliki hakim kategori pertama dan hakim kategori kedua. Samgar hanya memiliki satu ayat yang membahasnya. Dan kita akan memiliki hakim-hakim lain seperti Gideon dan juga ada Deborah. Pertanyaan saya, tidakkah Alkitab memberi sedikit
lebih detail tentang seseorang yang membunuh 600 orang dengan cara seperti ini? Ini memang menarik Pak Oti ya. Semua hal ini menunjukkan bahwa ia orang asing, ia putra Anat. Ini mungkin merujuk pada kota Bet Anat, atau mungkin pada fakta bahwa keluarganya kemungkinan besar ada hubungannya dengan Dewi Anat, yang merupakan saudara perempuan Baal. Dan kita kenal ini sebagai Dewi Perang. Ya, ini sangat mengejutkan. Nah, beberapa orang percaya bahwa ia sebenarnya orang asing. Atau mungkin gelar ini diberikan kepadanya sebagai referensi untuk menyebut dirinya seorang pejuang yang hebat. Tentunya ungkapan ini akan berubah sewaktu-waktu. Bisa jadi ini merupakan gelar militer. Dan tongkat penghalau lembu yang ia gunakan sebenarnya adalah nama yang diberikan untuk tongkat kayu panjang yang seringkali memiliki sepotong logam di salah satu ujungnya. Ini digunakan pada hewan untuk menghasut mereka, untuk mendorong mereka, supaya mereka ini ya seperti minggir gitu ya. Nah, ini bentuknya panjang, tujuannya apa? Supaya mereka ini bisa menggiring ternak dan sebagainya. Dan ini digunakan untuk bertempur melawan orang Filistin. Ya, memang tidak sesederhana itu. Namun, saya cukup yakin bahwa kita berhasil. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan yang berikut mengenai kesimpulan bagian ini. Bagaimana Pak? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 kita telah belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, dan kita belajar tentang pengadilan pertama bagi bangsa Israel yang bermasalah. Nah, kita perlu memahami beberapa frase penting di bagian ini agar kita melihat pelajaran apa yang kita lihat dari apa yang kita dengar dan dari yang kita pelajari. Kita ingat bahwa Allah tetap bekerja bahkan di tengah-tengah kekacauan. Memang Israel berada dalam situasi yang sangat rumit dan suku-suku yang ada saat itu belum akur. Mereka belum ada namanya persatuan. Dan mereka juga punya masalah dengan orang Kanaan. Dan di keadaan demikian ya, Tuhan menempatkan ujian-ujian ini di hadapan mereka. Dan ternyata mereka tersandung, jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap datang dan menghadirkan hakim-hakim yang membebaskan umatnya. Apapun situasinya, saudara, betapa kacaunya hidup kita. Ingat, Tuhan tetap memegang kendali atas segalanya dan Dia berkuasa apapun yang terjadi. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.